Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya begitu besar kepada kita sehingga kita masih diberikan nafas dan kesehatan sampai saat ini. Oleh karena itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk datang kepadanya. Mari kita nyanyikan lagu pujian Bapa Pulihkan. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami dan jahat. Oleh anugerah-Mu, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami.
kami dan pulihkan kembali negeri kami. Kita ulangi refnya satu kali lagi dengan tenang. Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kami berterima kasih Yesus. Pulihkan hati kami, biar hati
bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu
syukur. Haleluya. Ini syukur kami, ini hidup kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang hebat. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Ini hidup kami, ini hati kami. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang layak. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu. Sebab dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami? Jika bukan hanya menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini biarlah menjadi ungkapan dari hati kita yang paling dalam. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita ulangi pujian ini dari awal, sama-sama katakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian,
hadirat-Nya. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, yes God, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan di pagi yang indah ini kami memulainya bukan dengan aktivitas kami yang lain. Kami bukan memulai dengan segala sesuatu yang tapi Tuhan sejenak kami membuka hati dan pikiran kami menyambut firman Tuhan. Dan kami rindu ya Bapa, berkaryalah sepanjang pemberitaan firman Tuhan, sepanjang pujian Engkau bertahta. Supaya setiap kami ketika kami merenungkan firman-Mu dikuatkan, dipulihkan, dan dimenangkan. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Kami rindu bersama-sama membuka hati kami dan kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Adalah satu sukacita kita boleh bersama-sama berkumpul. Dan kita mengambil waktu teduh sejenak untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Amos, kitab Amos pasal yang ke-5. Ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Kitab Amos pasal 5 ayat 18 sampai 24 saya akan bacakan untuk kita semua. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding. Seekor ular memangkut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang? Kelang kabut dan tidak bercahaya. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Dan aku tidak senang dengan perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyi-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika kita bicara mengenai satu kerinduan kita beribadah pada Tuhan, adalah satu sukacita ketika kita bisa datang ibadah minggu. Kalau kita datang ibadah minggu di dalam perkumpulan ibadah kita, ataupun misalnya teman-teman dalam komsel, mungkin kita bertanya, sudahkah aku datang dengan satu kerinduan yang benar kepada Tuhan ketika aku mengikuti komsel atau ibadah minggu? Bahkan kalau misalnya kita bikin catatan, 1001 catatan mengenai bagaimana ketaatan hati saya ketika beribadah kepada Tuhan. Mungkin diantaranya sebagian besar motivasi kita datang beribadah pada Tuhan itu lain-lain. Bisa aja teman-teman
Mungkin beribadah karena sebuah kewajiban, karena di tempat pekerjaan atau di dalam organisasi kampus mewajibkan untuk beribadah. Atau mungkin karena kita punya relasi dengan gereja yang mewajibkan kita untuk datang. Atau misalnya kita karena sudah dipanggil, sudah lama gak datang beribadah. Ada selalu cara-cara ataupun alasan-alasan untuk kita datang beribadah. Tetapi kalau kita bertanya jauh di dalam hati kita, alasan apa sebenarnya atau motivasi apa yang paling mendasari seharusnya kita beribadah? Itu menjadi satu pertanyaan yang paling banyak orang Kristen tanya, yaitu bagaimana hati saya ketika datang, hadir, dan pulang dari ibadah itu sendiri. Teman-teman sekalian, ketika Amos menuliskan pernyataan ini sebagai satu firman Tuhan yang telah disampaikan kepada seorang gembala yang sederhana kepada umat Israel. Umat Israel bukanlah orang-orang yang tidak pernah beribadah. Mereka adalah orang yang sangat taat beribadah. Justru mereka adalah orang-orang yang agamis. Mereka orang-orang yang taat beragama. Mereka orang-orang yang menyembah Tuhan. Mereka para pemazmur yang handal. Sejak mereka kecil, mereka sudah belajar bagaimana menyembah Tuhan. Mereka sudah belajar bagaimana mereka harus memuji, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan itu menjadi satu bagian hidup, lifestyle mereka. Di dalam lifestyle mereka, Tuhan memandang apa yang Israel perbuat di dalam teks ini bukan menjadi sesuatu yang indah di matanya. Bukan menjadi sesuatu yang membanggakan. Bukan menjadi sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Justru korban bakaran, korban sembelihan, korban keselamatan yang dikatakan di dalam Amos. Itu menjadi sesuatu yang Allah tidak mau pandang. Gambaran Allah tidak mau memandang. Ini sama seperti bagaimana kehidupan mereka tidak mencerminkan setiap korban persembahan itu. Gaya hidup mereka tidak menggambarkan puji-pujian atau gambus kecapi yang mereka mainkan. Indahnya nyanyian mereka, indahnya pujian mereka tidak menggambarkan itu. Karena ketika kita berbicara apa sih yang sebenarnya Tuhan cari? Tuhan mencari satu buah keadilan di dalam kitab Amos ini. Keadilan yang sebenarnya sudah sangat lama Tuhan gak dapatkan dari orang-orang Israel. Keadilan yang sudah seharusnya terjadi justru Tuhan tidak dapatkan di umat pilihannya. Mereka menganiaya orang miskin, mereka tidak mengindahkan perkataan-perkataan imam yang sejati dan imam yang lurus di hadapan Tuhan. Mereka tidak lagi merasakan sukacita di dalam persekutuan tetapi menjadi sebuah kewajiban lagi. Nah teman-teman, ketika bicara kewajiban, saat teduh, doa, persekutuan kita dengan Tuhan, komsel, apapun kegiatan kita di dalam peribadatan. Mungkin kita pernah jatuh di dalam titik, inilah kewajiban. Tetapi tidak ada cinta di dalamnya, tidak ada kasih kita, tidak ada kerinduan bersekutu pada Tuhan. Dan ini menjadi satu hal yang Tuhan katakan kepada diri kita ketika kita dalam kondisi seperti ini. Di mana cintamu? Di mana hatimu seperti kamu ketika melayani? Di mana puji-pujian yang indah seperti kamu nyanyikan? Saya tidak dapatkan dalam hatimu. Teman-teman sekalian, ini menjadi satu hal yang perlu kita perbaiki dan perlu kita koreksi. Kita nggak perlu menjadi seorang bagaikan bangsa Israel yang tidak mau memperhatikan orang-orang miskin, yang membiarkan penganiayaan terjadi, yang bahkan mereka menikah campur, kawin campur di dalam teks firman Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan, yang membuat mereka menjadi bangsa yang bukan hanya campuran dalam arti pemerintahannya Tuhan, tetapi kehidupan mereka pun, iman mereka pun bercampur baur. Dan itu menjadi satu hal yang memuakkan di hadapan Tuhan, tidak ada kemurnian. Kita gak perlu sampai seperti itu. Tapi ketika hari ini, ketika kita bangun tidur, kita mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sanggupkah Engkau menopang hidupku? Sanggupkah Engkau memimpin saya di dalam kejalan benaran? Sanggupkah Engkau memelihara sepanjang hidup ini, sepanjang minggu ini? Aku ada masalah Tuhan. Aku ada pergumulan yang mungkin saat ini saya gak bisa bicarakan. Saya sudah datang ke gereja, saya sudah menyembah dengan bagaimana seorang penyembah seharusnya. Saya sudah bernyanyi sebagaimana seorang penyanyi seharusnya. Saya sudah menari, saya sudah bermain musik sebagaimana penari dan pemain musik bermain dan menari semestinya. Tapi ya, Tuhan berkata, di mana hatimu? Pernyataan di mana hati
adalah sebuah pertanyaan yang tidak perlu jawaban terlontar dari mulut kita. Tetapi perlu koreksi paling dalam dari dalam hati kita. Ada nggak sebenarnya? Karena kebanyakan orang-orang Kristen, kita bisa menjadi penyembah yang luar biasa. Tetapi ketika bertanya di dalam pergumulan kita, sudahkah saya menikmati anugerah yang Tuhan berikan? Sudahkah saya melihat bagaimana keadilan itu jadi dalam hidup saya? Sudahkah di dalam doa-doa saya sudah melakukan keadilan yang sudah Tuhan nyatakan? Hidup saya sama ketika saat teduh dan ketika saya beraktivitas. Hidup saya sama dengan puji-pujian yang saya nyanyikan dan aktivitas hari-hari saya. Keimanan saya, kerinduan saya, kecintaan saya itu sama ketika di gereja saya sampai bisa menitikkan air mata di dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya pun bisa berlaku yang sama. Teman-teman sekalian, inilah yang menjadi satu hal yang Tuhan rindukan. Di mana hati kita sesungguhnya. Karena yang paling mahal bukanlah suara, bukanlah segala bentuk yang terlihat oleh mata. Tapi ada satu hal di dalam firman Tuhan katakan ketika engkau mau berdoa, pergilah ke kamarmu, tutuplah pintumu, tutuplah jendelamu. Engkau ambil waktu yang teduh sejenak sendiri, di mana hatimu dengan hati Tuhan itu enggak terpisah. Itulah momen di mana keadilan Tuhan hadir dalam hidupmu. Itulah momen di mana kamu merasakan keadilan Tuhan. Dan ketika kamu kembali buka jendela itu, kembali buka pintu dan melangkah dari pintu kamarmu, itu adalah arena di mana kita melakukan keadilan Tuhan. Teman-teman sekalian, ketika kita menjadi orang percaya, yang paling berat menjadi orang percaya adalah untuk senantiasa berserah. Berserah kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar saya datang, berdoa atau bernyanyi kemudian pulang. Tapi seperti seorang yang datang membawa koper. Koper itu anggaplah masalah, dia datang bawa koper. Lalu koper itu dia taruh di hadapan Tuhan. Tuhan, ini semua masalahku, ini semua pergumulanku, ini semua hal yang belum bisa saya lakukan Tuhan. Lalu ketika engkau berdoa, engkau simpan koper itu di hadapan Tuhan. Lalu kamu percaya koper itu sudah selesai urusannya. Kamu tidak lagi bermasalah, kamu tidak lagi bergumul, kamu tidak lagi mencari-cari jawaban yang seharusnya bukan orang Kristen cari. Mencari dari orang-orang lain, mencari nasihat-nasihat itu baik. Tetapi sejauh mana kita bisa lakukan itu? Tapi kita datang, taruh di hadapan Tuhan. Dan ketika kita simpan koper itu, lalu kita berdoa, Tuhan aku serahkan. Engkau pulang dan simpan koper itu dan gak bawa lagi pulang. Kamu gak bawa lagi, gak seret koper itu lagi pulang. Kamu sudah selesai. Itulah gambaran berserah. Atau seperti kamu berbaring. Kamu percaya kasur yang kamu baringi adalah kasur yang baik. Kamu gak mungkin jatuh, kamu gak mungkin sakit badan. Kamu baring. Dan seketika setelah kamu baring, kamu tertidur dengan pulas. Seperti itulah gambaran berserah. Kamu gak berpikir yang lain-lain lagi. Mungkin kita beranggapan, jadi bagian saya apa? Bagian saya berserah. Bagian kamu berserah. Semua orang Kristen bagiannya berserah. Setelah engkau melakukan segala hal yang kamu mampu, Tuhan telah bekerja di depan. Tuhan telah bekerja selama kamu melakukan segala sesuatu. Dan tetap percayakan Tuhan di akhirnya. Karena sekali lagi, renungan kita pagi hari ini, percaya kepada Tuhan, mencari hati Tuhan, adalah satu kerinduan setiap orang percaya. Tapi kalau kehidupan kita gak mau berserah, gak mau menaruhkan sepenuhnya, gak mau merelakan segala sesuatu Tuhan atur dalam hidup kita, engkau belum berserah penuh. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama, ketika Paulus berkata, ibadah kita yang sejati. Orang-orang Israel beribadah dengan sangat luar biasa. Mereka melakukan segala yang baik berdasarkan catatan Taurat. Tetapi mereka tidak menemukan hatinya. Lalu di dalam Paulus catatkan, persembahkanlah hidupmu
Artinya segala hidupmu sebagai persembahan yang sejati. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya semua yang kamu lakukan, semua kekhawatiranmu, semua yang kamu kerjakan, semua yang kamu buat hari ini, dedikasikan, persembahkan, serahkan itu semua buat Tuhan. Karena sekali lagi, poin dari teks firman Tuhan ini adalah di mana hatimu. Hati Tuhan telah ditaruh dalam hidup kita. Seketika kita percaya, hati Tuhan telah ditaruhkan. Setiap hari kita baca firman Tuhan, kita belajar lagi hati Tuhan. Tetapi bagaimana dengan hati kita? Kita perlu serahkan. Kita perlu serahkan dan terus serahkan. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kalau hari ini kamu merasa motivasi pagi hari ini, kamu belum semangat, kamu belum mau memulai hari ini dengan satu semangat yang benar. Yuk, mulailah dengan satu bentuk penyerahan. Mulailah dengan satu pernyataan, Tuhan, aku cinta Engkau. Dan aku mau memulai hari ini dengan cinta Tuhan. Aku mau memulai hidupku dengan kasih-Mu. Supaya keraguan, supaya langkahku, supaya setiap lakuku untuk memuliakan Tuhan. Teman-teman sekalian, untuk meresponi firman Tuhan, yuk sejenak merenung 20-30 detik. Ingat kebaikan Tuhan apa? Apa yang sudah Dia perbuat dalam hidup kita? Apa yang sudah Ia nyatakan dalam hidup kita? Dan semua rancangan Dia sempurna. Mungkin kita merasa di dalam segala kelemahan kita dan kekurangan kita, Tuhan Engkau salah Tuhan. Engkau melakukan kekurangan, Engkau melakukan kesalahan, tapi enggak. Tuhan telah melakukan dengan sempurna dan tepat. Oleh karena itu, coba lihat betapa banyaknya Tuhan telah berkarya dalam hidupmu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan-Mu. Kami melihat ya Tuhan, rancangan-Mu tidak ada yang gagal. Perkara-Mu dalam kehidupan kami tidak ada yang gagal. Sekalipun mungkin hari ini kami melihat ada satu hal yang harus kami selesaikan, ada satu pergumulan yang harus kami selesaikan. Tuhan, itu bukanlah sebuah hal yang buruk. Itu bukanlah sebuah hal yang tidak baik. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sedang mengerjakan yang baik. Bahkan masalah pun di dalam tangan kasih Tuhan adalah hal yang baik. Pada pagi hari ini ya Bapa, ajar kami untuk melihat bagaimana karya Tuhan boleh dikerjakan dalam hidup kami sepanjang waktu. Izinkan kami melakukan segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Ajar kami untuk melakukan segala hal yang melakukan keadilan Tuhan, supaya hidup kami bukan hanya sekedar nyanyian belaka, bukan hanya sekedar penyembahan-penyembahan di tempat-tempat ibadah, tetapi menjadi satu hal yang nyata dalam setiap hembusan nafas kami. Bahwa kami menyatakan kebenaran Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak. Ya Tuhan, izinkan kami untuk masuk dalam doa-doa kami. Buka hati kami, biarkan hati kami berdoa menyembah Tuhan. Supaya setiap kami boleh dirasakan, setiap kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Terpujilah Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman sekalian, saya bagi dalam 2 segmen doa. Yang pertama, teman-teman sekalian, mari kita berdoa sepanjang hari ini. Besok kita mau beribadah minggu, mungkin teman-teman ada yang persiapan pelayanan, mungkin teman-teman ada yang beraktivitas sepanjang hari ini. Mari kita serahkan setiap aktivitas kita kepada Tuhan, biar aktivitas kita menjadi satu waktu yang indah di hadapan Tuhan. Lalu teman-teman sekalian, mari kita berdoa juga untuk keluargamu. Mungkin ada teman-teman di luar sana dalam kegiatan, di dalam hari-hari ini adalah waktu-waktu di mana kalian terpisah lama dengan keluarga. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Dan juga mari kita berdoa untuk gereja kita. Secara khusus untuk gereja kita GBI Oikumene. Mari kita doakan untuk setiap pelayanan, setiap persiapan pelayanan ibadah, pemberitaan firman Tuhan, penyembahan, pemusik dan lain sebagainya. Bahkan jemaat Tuhan ataupun teman-teman sekalian yang mungkin sudah lama tidak datang beribadah. Mari kita ajak teman-teman kita untuk datang beribadah. Dan mari serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, kita buka suara di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah. Tuhan yang pimpin dan sertai setiap kami dalam ibadah. Tuhan yang pimpin dan sertai setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa dalam waktu-waktu ini Engkau senantiasa memberkati dan menyertai kami. Namun ya Tuhan, kami berdoa memohon perlindungan kekuatan daripada Tuhan. Tak kala ketika kami beraktivitas ya Tuhan, mungkin ada di antara kami akan memulai hari ini dalam satu pergumulan atau dalam satu ujian. Kami tahu ya Tuhan, tidaklah mudah bagi kami. Tapi kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang maha kuasa dan kami punya Allah yang hebat. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan kami percaya dan berserah ya Tuhan. Apapun yang kami mulai di dalam setiap pekerjaan kami, apapun yang kami telah rencanakan ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin dan sertai. Di dalam setiap pekerjaan lepas pekerjaan, dalam setiap studi lepas studi Engkau pimpin dan sertai ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami, dimanapun keluarga kami berada. Kami ada yang terpisah jauh, kami ada yang sedang studi ataupun kami ada yang sedang bekerja di luar kota. Tuhan pimpin dan sertai setiap kehidupan keluarga kami. Engkau yang menjaga dan bimbing, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan keluarga kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kasih, Engkau Allah yang memelihara.
Kami percaya keluarga kami baik di dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GPI Oikumene dalam persiapan ibadah raya besok. Tuhan yang memberkati setiap para pelayan. Juga Engkau berkati ya Tuhan persiapan pelayanan sekolah minggu. Kami rindu ya Tuhan anak-anak sekolah minggu boleh datang beribadah. Kau tambahkan jumlahnya ya Tuhan. Untuk anak-anak boleh diberkati dan dilayani dengan baik di gereja ini. Kau berkati setiap hamba-hamba Tuhan. Kau berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam setiap pelayanan esok hari. Pakai dan sertai semuanya. Terpujilah ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, untuk segmen yang kedua, ada beberapa pokok doa dan teman-teman sekalian. Jika hari ini juga teman-teman ada yang rindu belum sempat sampaikan pokok doanya, teman-teman boleh chat ke Pastor Ezra ataupun chat kepada teman-teman. Dan teman-teman sekalian yang mungkin ikut secara streaming mau didoakan juga ataupun kalian rindu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mari saya akan bimbing kita di dalam doa ya. Dan pertama kita berdoa untuk kesehatan dan kesembuhan dari Miss Lince. Kita bersyukur untuk kesembuhan yang Tuhan telah anugerahkan untuk Miss Lince. Dan Tuhan juga berkati untuk saudari Ana yang beberapa waktu lalu ibundanya, mamanya dipanggil oleh Tuhan. Kita berdoa kiranya keluarga diberkati, diberikan kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Dan juga kita berdoa untuk Bapak dari Sugiyarti Paranda yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Mari kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang di dalam kelemahan tubuh. Kita juga berdoa untuk Ibu Ros yang dalam masa pemulihan pita suara. Juga kita berdoa kiranya suaranya boleh pulih dan bisa juga kembali dalam pelayanan-pelayanan ke depannya. Dan juga kita berdoa untuk kegiatan retreat yang rencananya dalam beberapa waktu ke depan, retreat khusus yang akan dilaksanakan. Mari kita berdoa untuk pencarian dana dan segala kecukupan dan persiapan dan planning. Kita berdoa secara khusus juga untuk cuaca ya teman-teman. Kita berdoa supaya cuaca ketika retreat dalam keadaan yang baik dan semuanya boleh terlaksana juga dengan baik dan aman. Lalu kita berdoa untuk Ibu Erni Linda Ranteloka yang akan melaksanakan operasi benjolan di payudaranya. Mari kita berdoa bersatu hati, kita berdoa menumpang tangan untuk jemaat-jemaat Tuhan di dalam kelemahan tubuh. Kita percaya kesembuhan yang sejati datangnya dari Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk saudara kita rival yang akan menghadapi ujian. Tuhan yang pimpin sertai setiap ujian lepas ujian, setiap persiapan lepas persiapan boleh dilaksanakan dengan baik. Mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita buka suara, saya akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau boleh bukakan hati kami. Untuk kami melihat saudara-saudari kami di dalam kelemahan tubuh. Ya Bapak, kami berdoa untuk misi Lince dan kami bersyukur untuk kesembuhan yang Tuhan telah anugerahkan. Kami berdoa juga untuk Bapak Sugiyarti Paranda yang saat ini sedang sakit di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Ros yang dalam masa pemulihan pita suara. Kami berdoa untuk Ibu Erni Linda Ranteloka yang akan menjalani operasi ya Tuhan. Kami tahu jemaat-jemaat Tuhan ada yang dalam kelemahan tubuh. Kami tahu mungkin ada di antara teman-teman juga sekalian di dalam kelemahan tubuh. Kami percaya ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus ada pemulihan. Di dalam nama Yesus Kristus kami yang sakit disembuhkan. Kami tidak akan kalah oleh sakit penyakit. Tetapi di dalam iman kami boleh bangkit dan kami boleh menyatakan bahwa Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Kami berdoa dan menyerahkan setiap jemaat Tuhan di dalam kelemahan tubuh. Engkau berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Berikan kesabaran di dalam masa pemulihannya hingga pulih total. Berikan mereka kekuatan dan sukacita ya Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami di dalam kedukaan. Kami berdoa untuk saudari Ana yang Kau beberapa waktu lalu telah memanggil ibundanya. Tuhan, Kau berikan kekuatan. Kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau berikan penghiburan. Di dalam masa duka ini ya Tuhan, lewat pelawatan, lewat pembesukan, Tuhan akan mendatangkan sukacita yang baru. Bahwa mereka tidak sendiri, bahwa mereka masih ada pengharapan di dalam Kristus. Hari-hari ke depan mereka Engkau yang pelihara Tuhan, hari-hari ke depan mereka Engkau yang jaga dan sertai. Tambahkan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka.
supaya ketika mereka melangkah kembali dalam kehidupannya keluarga besar, boleh melihat bahwa ada rencana Tuhan yang indah dan jauh lebih indah yang akan mereka sambut ke depan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk saudara kami, Rival yang akan menghadapi ujian. Kau yang pimpin dan sertai setiap persiapannya Tuhan. Berikan hikmat bijaksana, berikan ketenangan dan kesabaran boleh mengerjakan setiap ujiannya dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap teman-teman juga yang mungkin di dalam masa ujian, di dalam masa praktikum ataupun dalam masa KKN ataupun praktik. Tuhan yang pimpin sertai setiap teman-teman. Engkau yang memberkati setiap persiapan mereka, Engkau memberkati setiap praktiknya mereka. Boleh mendapatkan praktik yang tempat yang baik ya Tuhan, boleh mendapatkan hasil yang baik. Mereka boleh setia mengerjakannya untuk masa depan mereka ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman yang dalam mencari pekerjaan. Mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul sekian waktu Tuhan, saya telah mengirimkan lamaran ke kiri dan ke kanan. Kami telah mengirimkan tapi belum ada jawaban. Kami percaya Tuhan bukan menutup pintu, tetapi Tuhan sedang mengarahkan kepada satu pintu yang benar, pintu yang sesuai kehendak Tuhan. Kami mohon di dalam waktu ini berikan kami kesabaran, yang mencari pekerjaan berikan kesabaran, berikan hati yang lapang untuk bersabar mendapatkan jalan Tuhan dalam pekerjaan. Kami tahu ya Tuhan, kami telah mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan kami percaya Tuhan pun akan memberikan yang terbaik sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang di dalam pergumulan kesehatan, ekonomi, masa depan, keluarga. Kami tidak tahu satu persatu dengan detail Tuhan, tapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang maha setia. Engkau tidak pernah tinggalkan setiap umat-Mu yang berseru padanya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk waktu teduh kami. Kami bersyukur sejenak boleh merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur boleh berdoa. Ya Tuhan, pagi hari ini kami siap melangkah. Pagi hari ini kami siap menyambut segala hal yang Tuhan persiapkan. Dan kami melihatnya adalah satu kesempatan untuk Allah berkarya. Terpujilah ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkata